Saya artis misalnya, fans saya banyak. Kalau saya ngomong itu berpengaruh, walaupun tanpa ilmu. Maka Bani Rungkat itu datang kepada saya, mereka bayar saya ratusan juta misal. Nah, pokoknya kamu cukup ngomong begini aja, udah. Selebihnya biarkan. Misal begitu, ya kan? Bisa jadi saya seperti itu, tapi saya tidak bilang seperti itu kepada saya. Saya bilang saya pansos. Bisa jadi. Dan kalau seperti itu terjadi ke saya, misal ada Bani Rungkat datang, ngap katanya, yups, kenapa Kat? Kok manggil Kat? Saya kan cucu katanya. Lu kan cucu udah Rungkat, gituin kan? Kenapa Kat? Ada apa? Tolong dong, belain kita, pakai bacotan. Nih dikasih misal satu koper, isinya uang, bukan kopernya doang satu ya. Di situ nanti cukup aja kamu taubat, mohon maaf, mohon ampun karena udah selama ini udah begini. Habis itu udah nggak usah bahas lagi, nggak usah roasting Bani Rungkat lagi. Pelan-pelan aja bela kami. Nih bayarannya. Seandainya seperti itu ke saya mau nggak? Oh enggak dong. Kenapa? Mulut saya tidak bisa dibayar. Tidak bisa dibayar. Mulut saya tidak bisa dibayar. Paham? Apa ini? Peniup salju Habib Lubis bin Syihab Ngawur Enteng Up. Lubis itu marga ya, bukan nama saya. Marga. Sedangkan Syihab itu atau Syahab itu juga marga. Marga keturunan dari Yaman ya. Dari Yaman. Kalau Lubis marga keturunan suku Mandailing. Bukan Yaman. Kalau ini namanya Muhammad Soleh. Gelarnya Tuanku Tembusai. Tapi bukan Ba'alawi ya. Jangan diba'alawikan ya. Jangan diba'alawikan. Juga jangan dibuat makam ya, karena beliau ini makamnya jelas di Malaysia, wafatnya di Malaysia dulu, salah satu panglima perang Padri, yang mana ketika itu beliau dan pasukannya berjihad melawan penjajah Belanda. Sedangkan di masa perang Padri itu juga kurang lebihnya Habib Utsman bin Yahya, mufti Batavia, menjilat Belanda. Tahu kan bedanya? Rizik juga Lubis Syihab. Ya betul Bang TEJ, tapi KW. Lubisnya KW. Tidak asli. Itu dulu ada yang menabalkan marga Lubis kepada Rizik itu. Ada. Mas Dani tes ombak. Bukan tes ombak, pansos aja, pansos. Makanya saya bilang, saya banyak istilah lain untuk Om Dani. Banyak, bisa aja misalnya mancing supaya ada delik, tes ombak, segala macam, banyak. Tapi saya nggak pakai itu, saya pakai yang sangat-sangat lembut, pansos. Gitu. Udah jilid 2 ya Om ya? Udah jilid 2 atau part 2. Tapi kalau istilah kelompok yang Anda dukung itu, mereka nggak pakai part biasanya. Jilid Om, jilid. Ya, Aksi Bela Islam jilid 1, Aksi Bela Islam jilid 2, lanjut. Aksi Bela Islam jilid 3, gitu-gitu. Bukan Om, tapi lebih pasnya Mbah Dani. Oh saya nggak pas manggil Mbah ke Om Dani. Orang tua saya, ayah saya lebih tua. Lebih tua usianya. Jadi kata kalimat pansos itu, pemilihan kata yang saya pakai itu masih lembut, halus. Juga panggilan saya kepada yang terhormat Ahmad Dhani, saya masih pakai Om. Tapi kadang-kadang Omnya hilang sih, jadi Dhani. Mulai kurang ajar kamu Lubis. Ya, kita kan gitu bro. Perkenalan itu nggak boleh langsung barbar.
Apalagi orangnya pas muncul belum barbar juga, masih slow. Kita slow, beliau slow, kita slow. Di jilid 2, di part 2 udah ada kata-kata kurang ajar keluar. Nah, ini sih menurut saya kurang ajar. Kata si Dani. Ada kan? Ada. Ada. Kata-kata itu sudah ada. Katanya kurang ajar. Gini Om Dani, ada sebuah judul dari si Bahar dulu di channel dia, kurang lebihnya orang bodoh yang tidak tahu kalau dirinya bodoh. Itu ketika si Bahar menerangkan dirinya, disebut judul seperti itu, ditulis orang bodoh yang tidak tahu kalau dirinya bodoh. Dan Bahar praktekkan itu di podcast Bung Refli. Ini Bung Refli, ini marojiknya. Jadi kita orang kalau ngomong itu ada marojiknya. Nah, di sini disebutkan di kitab ini disebutkan keutamaan orang yang keluar melaksanakan ibadah di malam hari, sholat tarawih berjamaah di malam Ramadan, dituliskan di sini. Ini anak-anak bacakan, ya, anak-anak baca Indonesianya aja ya, biar cepat. Oh, Arabnya aja nggak apa-apa, Bib. Waktu banyak kok. Maksudnya untuk mempersingkat waktu. Oh ya udah. Nah, gini. Susah juga, Bung Refli, karena di pondok anak udah biasa ngajar itu pakai bahasa Arab, baca kita bahasa Arab, susah juga. Ya udah bahasa Arab aja, baca aja. Baik. Jadi begini, Bung Refli. Di sini dijelaskan, fi dzanbi minal mu'minina yakhruj. Nah ini Bung Refli. Fi dzanbi minal mu'minina yakhruj. Minal mu'minina yakhruj. Orang bodoh yang tidak tahu kalau dirinya bodoh. Bahar mencontohkan itu. Dia teriak-teriak ngatain Gus Fuad, orang bodoh yang tidak tahu dirinya bodoh, tapi dia praktekkan apa yang dia omongkan. Membaca kitab gundul, kitab ya Om, kitab gundul atau kitab kuning, bukan buku gundul atau buku kuning, bukan. Kitab kuning atau kitab gundul, dia baca dari kiri ke kanan. Metode itu selama peradaban Islam belum pernah ada. Orang bodoh yang tidak tahu dirinya bodoh. Gitu Om. Maksudnya apa? Lubis mau ngata-ngatain Ahmad Dhani bodoh? Oh, enggak. Cuma ingin mengingatkan, kalau Anda ingin ditanggapi secara argumen, ya, secara argumen, dengan santun, dengan sopan, maka Anda juga jaga kata-katanya. Itu yang Anda bahas itu, untuk membela Bang Alawi itu, yang Anda bantah itu, kiai, ulama, bahkan ada sayyid. Kenapa pakai kata-kata kurang ajar? Begitu. Mana tadi Bang TJ? Apa udah mulai panas Om? Jangan bawa-bawa gundul kalau Bahar Dhani Bung. Saya nggak bawa-bawa gundul Bang. Ngapain saya bawa-bawa gundul? Saya menyebut kitab. Dan di kalangan santri kita semua tahu istilah itu. Walaupun nggak pernah nyantri, pasti pernah dengar istilah kitab gundul atau kitab kuning. Kenapa dikatakan kitab kuning? Karena kertasnya itu warna kuning. Tapi kalau zaman sekarang sudah banyak kitab kuning yang kertasnya putih. Udah banyak. Tapi tetap juga dikatakan kitab kuning. Atau sering juga disebut kitab gundul. Kenapa? Karena tidak ada harokatnya. Tidak ada harokatnya. Tidak ada fathah, kasroh, dhammah, tanwin, tasydid. Tidak ada. Maka disebut gundul. Kitab gundul. Atau kitab kuning. Karena kertasnya kuning. Nggak ada harokat. Disebut kitab gundul. Kitab, bukan buku. Ya. Jadi yang Om rekomendasikan di konten Om itu, Om Dhani, itu namanya kitab Nahjul Balaghah. Itu. Dan itu bukan kitab nasab Om. Bukan. Gundulnya jangan diulang kalau bahas Dhani. Di part 1, seketika saya merespon itu Bang, saya bahas Om Dhani, satu kali pun saya tidak ada menyebut kata gundul. Tidak ada. Ini saya sebut karena apa? Penisbatan kepada kitab, bukan kepada Om Dhani. Bukan. Penisbatan kepada kitab. Karena di jilid 2 ini, Om Dhani bawa-bawa
kitab ditampilkan fotonya di kontennya itu kitab Nahjul Balaghah. Pertama Om, itu bukan kitab nasab ya, bukan kitab nasab, juga bukan kitab tarikh, apalagi tarikh Ba'alawi, bukan. Jadi harus nyambung Om ya, harus nyambung, nanti diledek sama Bahar. Kayak dia ngatain ke siapa itu, ke Gus Fuad, dikatakan orang bodoh yang tidak tahu dirinya bodoh, kata Bahar, tapi dia sendiri yang praktekin. Alhamdulillah, santai-santai aja Om, minum kopi, ngopi, ngeteh, pakai madu Yaman juga nggak apa-apa ya. Usahakan madunya madu asli Om, madu asli. Ciri-ciri madu asli gimana? Dibawa ke rumah istri ngamuk, itu Om madu asli. Kalau madu 3 kan udah Om, di lagu itu kan, ai senangnya dalam hati, itu madu 3. Sekarang coba madu asli Om. Ya, kalau madu asli itu dibawa ke rumah, bini ngamuk Om. Itu ciri-ciri madu asli. Berarti kepala nggak ada harokatnya. Oh beda, itu kan bukan kita bro. Jangan begitulah. Ya, jangan begitu. Kita kan mainnya argumen, bukan sentimen ya. Argumen. Jangan tiru kubu sebelah, Budakers. Bang TI jadi fitnah, dijeblosin ke penjara, ke Polda Aceh tepatnya, rambut dipotong, habis itu baru mereka teriak-teriak. Emang enak TI jadi gunduli? Udahlah main fitnah. Ya? Nggak punya argumen? Om Dhani bilang kan silahkan ditanggapi dengan argumen, teman-teman ya. Argumen. Setiap hari kok gibahin orang, ini bukan gibah Ngap. Ini live. Live dan ini disebut konten. Reaksi atau reaksi. Dan Om Dhani bilang silahkan ditanggapi dengan argumen. Lu doang yang terlalu tolol menganggap reaksi yang sudah yang sudah disarankan oleh Om Dhani lu katain gibah. Mikir, oh bukan, kalian di sini ya? Di sini. Belum Rizal Danu belum cek part 2-nya. Belum cek apaan, lu udah komen ngakak di situ. Lu pikir gua nggak lihat Ngap? Hah? Baru dibeliin HP sama Habib dia. Oh, oke Bang. Oke, maklum berarti. Dimaklum ya. Guys, kalian jangan terlalu ngegas budak ya. Kadang sebagian mereka baru pakai HP, sebagian mungkin baru ada kuota ya. Tim report. Buat laporin konten, tim report. Gas terus ya, mumpung saya live. Report sebanyak-banyaknya, biar channel saya rungkat. Kalau bisa 1 orang 1000 akun. 1000 akun, masuk ke akun A, cari channel Bung Lubis. Pas lagi live itu, laporkan, ya kan? Habis itu masuk lagi, pindah ke akun B. Cari lagi channel Bung Lubis. Yang lagi live, laporkan lagi. Keluar lagi, masuk ke akun C. Sampai kalau bisa 1 orang 1000 akun. Biar channel saya rungkat. Alhamdulillah. Ya, sampai jari-jari keriting. Ini jelas nggak sih? Jelas kan? Kelihatan jelas, namanya juga jelas ya. Bukan Ba'alawi ya. Bukan Ba'alawi dan makamnya di Malaysia. Buat saudara-saudaraku dari Malaysia yang menyimak, yang mau berziarah, silahkan ziarah. Kalian googling aja di Google makam Tuanku Tembusai. Itu di negara kalian, wahai saudaraku, di Malaysia. Dan bagi saudara-saudaraku
Yang tinggal di Malaysia dari Indonesia ingin berziarah, nah, silahkan. Mumpung kalian di Malaysia. Kalau nggak salah tepatnya di Negeri Sembilan Malaysia makamnya ya. Tenang, bukan Ba'alawi itu, bukan. Ada di Negeri Sembilan, ya di Negeri Sembilan makamnya. Nama aslinya beliau ini Muhammad Soleh atau Muhammad Soleh. Tuanku Tembusa itu gelar. Ada waktu itu Tuanku Imam Bonjol. Nah, mereka ini satu satu perjuangan dalam memimpin perang Padri. Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat itu yang udah diba'alawikan sama mereka, ya, dibuat bin Syahab atau bin Syihab, Syihabuddin ya. Padahal Syihab di situ namanya Muhammad Syihab, namanya. Sama mereka diba'alawikan. Kemudian ada juga di Aceh, yang dari Aceh yang mewakafkan tanah, ya, pewakaf tanah yang di Makkah. Itu juga namanya Habib. Namanya Habib. Nama abahnya, nama bapaknya, binnya Buja. Habib bin Buja. Maka dimunculkan sebagai Habib Buga Al-Ashi. Plesetan dari ataupun nama lain dari Habib Abdurrahman Al-Habsyi kata mereka, ya. Kenapa Al-Habsyinya diubah jadi Al-Ashi? Supaya nggak ketahuan sama penjajah waktu itu. Begitu ceritanya, ya. Padahal setahu saya Belanda, penjajah kafir Belanda tidak memburu Ba'alawi, tidak memburu Habib, tidak. Sama halnya seperti narasi yang mereka bangun bahwasanya kenapa Wali Songo itu tidak memakai Habib. Mereka menyembunyikan gelarnya karena diburu oleh Belanda. Seolah-olah kalau ada yang bergelar Habib, bermarga Ba'alawi, maka itu habis sama Belanda, ya. Mereka lupa. Munir Utsman itu pakai gelar Habib. Marganya jelas bin Yahya. Apakah diburu sama Belanda? Enggak, digaji, bro. Digaji. CS-nya. Jadi nggak masuk akal ya argumennya. Yang mewakafkan tanah wakaf di Makkah juga yang dari Aceh namanya Habib bin Buja. Mereka sebut Habib Buga Al-Habsyi, Al-Ashi. Al-Ashi itu Al-Habsyi, padahal Ashi itu adalah nama panggilan untuk Aceh. Kenapa jadi Ashi? Lidah logat orang itu tiap negara beda-beda. Ada orang luar negeri yang nggak bisa menyebut Aceh, Ashi. Itu udah pernah saya posting di tab komunitas. Sebutan dari berbagai negara untuk Aceh, salah satunya Ashi. Jadi yang benar itu Habib bin Buja Al-Ashi. Namanya Habib, ya, namanya Habib, nama bapaknya Buja, Ashi dari Aceh. Jadi Habib anaknya Buja dari Aceh yang mewakafkan tanah wakaf di Makkah. Itu. Jangan-jangan Bung Lubis ngarang juga seperti mereka, mencocok logikan. Oh tidak. Tidak, kalau tidak salah namanya Hermansyah, putra Aceh, ketua daripada komunitas filologi Aceh. Sudah meneliti hal tersebut. Habib bin Buja itu tertulis di dokumen surat wakaf di Makkah. Dalam 2 dokumen. Berarti bukan cocok logi itu. Gitu. Jadi Rizik cucu siapa, bro? Cucu kakeknya lah. Masa cucu Nabi? Cucu Nabi ya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Cucu itu anak dari anaknya. Anak dari anak saya itu cucu. Ya. Kalau cucu dari anak saya itu cicit dan seterusnya. Lanjut ke Dani, oke. Enggak, ini juga ke Om Dani ada kaitannya. Kan dalam konten ini masih ada kaitan dengan masalah Ba'alawi, masalah Habib, ya.
Nah, kemudian juga Om Dhani bilang di situ selain mengatakan kurang ajar kepada yang membatalkan nasab ya, juga mengatakan harusnya ini bukan NU. Nah, jadi coba untuk memecah belah NU. Itu narasi memecah belah NU, Bro Dhani ya. Jadi seolah-olah kalau ada yang tidak percaya kepada nasab Ba'alawi, berarti itu bukan NU, berarti itu penyusup dalam NU segala macam. Anda mau memecah belah NU berarti. Sama dengan kelompok yang membuat ormas dalam ormas. Itu, bikin NU garis lurus. Iya. Itu, pakai imam besar. Siapa imam besarnya? Lutfi Basori, imam besar NUGL. Ya. Bukan garis lawak ya, bukan juga garis lucu. Garis lurus katanya. Imam besar NU garis lurus. Ah itu. Rois Amnya siapa? Yahya Zainul Ma'arif, yang kerap dipanggil Buya Yahya. Anjay. Ketua umumnya siapa? Idrus Romli. NUGL. Ya. Keren nggak? Itu udah lama bro, bukan tahun ini, bukan, udah lama itu. Entah 2015 apa 2016 itu. Nah, cuman waktu itu saya nggak begitu serius menyelidikinya gitu kan. Saya pikir itu cuma isu-isu pembentukan secara tidak langsung gitu. Misalnya warga NU yang pro kepada Rizik disebut NU garis lurus. Nah, cuma sekedar istilah, tidak ada badan resminya. Ternyata ada bro. Ada ngab, ada mabesnya, markas besarnya ada, ya, kantor pusatnya, markas besar, kantor pusat, Nahdlatul Ulama garis lurus atau NUGL ada, struktur kepengurusannya juga ada, tapi pakai imam besar ya, pakai imam besar. Pakai Rois Am juga, pakai ketua umum. GL 100. Ya, GL goyang lutut. Goyang lutut karena otaknya di lutut, di dengkul. GL goyang lutut. Saya kadang kalau ke warung itu pakai GL saya, goyang lutut, jalan kaki. Karena dekat. Nah, jadi itu sangat jelas sekali untuk memecah belah NU, ya. Untuk memecah belah NU. Dan narasi mereka luar biasa kayak Om Dhani ini. Jadi itu seharusnya bukan NU. Padahal sudah jelas-jelas Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu Nahdiyin. Bukan cuma sekedar pengikut ormas NU. Bukan cuma sekedar warga biasa di tubuh NU. Ya. Akan tetapi mempunyai jabatan di NU. Otomatis yang pro kepada Kiai Imad mayoritas NU juga dong. Kemudian sama Dhani dikatakan ini kurang ajar sih. Kalau menurut saya ini kurang ajar. Harusnya bukan NU. Kan begitu. Narasi pecah belah. Bukan pecah belah versi parabot ya. Koar-koar di mobil komodo yang katanya mobil komando, toa di mana-mana. Sambil teriak-teriak, parabot, 5.000, parabot, 5.000, semuanya serba 5.000, parabot. Siap berjuang, siap. Siap berjihad, siap. Parabot. Nah, itu pecah belah parabot ya. Apa ini? Bohir tekor. Waktu Kiai Haji Said jadi ketua NU, di belakang Buya Yahya menjelek-jelekkan Kiai Said. Pas ketemu mau diskusi, si Yahya kabur. Wallahu a'lam. Ya. Ntar jadi GL Pro GL. Ya, NU GL ngap.
Jadi narasi mereka semua hampir sama ya, baik yang dari kalangan ulama, baik yang dari kalangan pengasuh pondok pesantren, baik dari kalangan musisi sekalipun seperti Dhani, coba membawakan narasi yang berisi memecah belah NU. Nah, itu harusnya bukan NU. Lah dia orang NU kok. Dia pengurus NU. Kenapa Anda katakan bukan NU? Kenapa? Oh, karena dulu ulama-ulama NU tidak membatalkan nasab Ba'alawi, ya mereka memakai husnudzon, berbaik sangka. Yang kedua, para Ba'alawi ini, para Habib-Habib ini dulu tidak seperti sekarang. Tidak seperti sekarang, songongnya. Jadi mereka masih berbaik sangka aja. Oh, berarti betul, yang sekarang itu membatalkan karena ada yang songong dari kalangan oknum-oknum Habib. Bukan karena itu membatalkannya, tapi mencurigai dari situ. Begitu Om. Menimbulkan kecurigaan, sehingga diteliti, diselidiki. Berdasarkan fakta-fakta ilmiah. Begitu. Ya betul, parah. Dia ngomong yang dia maksud itu siapa lagi kalau bukan Kiai Imad? Siapa lagi kalau bukan Said Zulfikar? Yang jelas-jelas darah NU-nya kental. Walaupun dia nggak sebut nama di situ, walaupun Ahmad Dhani tidak sebut nama, tapi di video jilid satunya dia memuat potongan video dari Sayyid Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi Al-Hasani. Ada orangnya dimunculkan. Nah, kemudian narasi melawan orang yang membatalkan itu, ya kan berangkat dari tesis Kiai Imad. Berarti buat Kiai Imad juga dong, kata-kata dia itu. Katanya bukan NU. Nah, itu harusnya bukan NU sih. Begitu. Dia sendiri siapa di NU? Siapa? Ketua Umum PBNU dia? Iya. Tuh, cara memecah belah. Udah paham kan kalian? Rizik juga dari dulu keluar-keluar begitu. Rizik. NU adalah rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul. Maka kita harus jaga NU dari orang-orang yang mengaku NU tapi ingin merusak NU, ingin meliberalkan NU. Gitu-gitu kan harusnya. Siap jaga NU. Nah, seolah-olah dialah yang paling peduli terhadap NU. Padahal nggak ada masalah di NU. Nggak ada masalah. Akhirnya yang kedengar pun kedoktrin, begitu, mencurigai orang-orang di NU. Nah, ini yang ingin merusak NU nih. Sehingga muncullah NU garis lurus. NU garis lurus, NUGL. Di samping itu mereka terus membuat narasi-narasi. Narasi. Ini di kolom-kolom komentar aja saya cek. Ada yang profilnya hijau Nahdlatul Ulama. Profilnya itu NU, tapi mati-matian bela Ba'alawi. Jadi seolah-olah saya NU sejati, tapi saya cinta kepada Ba'alawi. Begitu. Apa susahnya sih bikin akun atas nama NU? Apa susahnya sih pasang profil di akun Gmail pakai bendera NU? Apa susahnya, bro? Tapi gini yang lucu. Katanya kan harusnya sih bukan NU. Waktu peringatan perayaan 1 abad NU, 100 tahun Nahdlatul Ulama, pengurus-pengurus NUGL ini kemana ya? Berarti yang di situ bengkok semua dong. Kan belum lama. Peringatan 100 tahun Nahdlatul Ulama. Peringatan 1 abad NU. Terus yang dikata-katain harusnya bukan NU sih, yang diikutin sama Dhani kan termasuk Om Izul itu, Said Zulfikar. Beliau qori 1 abad NU Anda di situ ngapain, Dhani? Di peringatan 1 abad NU Anda ngapain di situ? Ngapain Anda? Kalau orang yang Anda muat di video Anda itu namanya itu Sayyid Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi Al-Hasani.
Beliau qari 1 abad NU. Qari 1 abad NU. Yang Anda katakan harusnya bukan NU. Itu. Anda ngapain, Om Dhani? Ngapain? Coba. Waktu peringatan 1 abad NU, di situ Anda berperan sebagai apa? Penasehat PBNU kah? Atau apa? Itu Om Izul itu, Sayyid Zulfikar, ya. Sayyid Zulfikar, di konten Anda yang pertama kan di situ Anda mengakui keabsahan atau kesahihan nasab Wali Songo. Nah, beliau ini dari keturunan Wali Songo. Dari keturunan Wali Songo. Ya. Dan lihat di konten-kontennya Om Dhani, lihat, itu ada di video short, ya, video short channel Sayyid Zulfikar, ziarah ke makam Sunan Ampel. Itu masuk ke dalam, bukan ke dalam ke bawah ya, tapi ke sekitar makam. Bisa. Keren gak Om gue? Keren dong. Yang dikatain sama kelompok tersebut pengen diakui sebagai zuriyah segala macam, gak perlu. Dan saya tahu Om Izul selama ini gak mau pamer-pamer, pengen memperlihatkan sedikit aja. Ini loh yang kalian katakan bukan siapa-siapa, kok bisa masuk ke dalam. Ya. Juga saya pernah lihat video Bahar, ziarah Ampel, di luar pagar sih. Di luar pagar. Di luar pagar. Padahal kata Bahar, ya, kata Bahar, Wali Songo itu Azumat Khan. Nah, nasabnya ke atas masih ketemu dengan bin Smith. Begitu kan. Bahar itu pernah saya lihat itu ziarah ke Ampel. Di luar pagar sih ya, di luar pagar. Ini pagar, di sini makam, Bahar di luar pagar itu berdiri. Kalau Om Izul enggak, bisa masuk ke dalam, lewat pagar masuk ke dalam, bisa pegang nisannya, cium nisannya, berdoa di situ bersama anak-anaknya, putra-putrinya segala macam. Alhamdulillah. Jadi itu Om yang Anda katakan harusnya bukan NU sih gitu kan. Itu dipakai waktu peringatan 1 abad NU sebagai qari. Anda sebagai apa Om di situ? Nanya doang, nggak usah baper. Nggak usah baper Om. Qari itu. Jadi bagi yang belum tahu khususnya Om Dhani siapa itu yang Zulfikar Basyaiban yang kalian gitu-gituin itu, Zulfikar yang kalian zulfikarkan itu, beliau itu As-Sayyid Asy-Syarif Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi Al-Hasani, yang ketika peringatan 1 abad NU, beliau di situ sebagai qari, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di acara peringatan 1 abad NU. Sejak itu dikenal juga beliau dengan sebutan qari 1 abad NU. Itu harusnya bukan NU sih. Lah emang lu siapa di NU? Sebagai apa? Udah jelas kan narasi pecah belahnya itu. Nah, kasihan juga sih lihat orang-orang kayak gitu. Sampai bikin NU tandingan. Luar biasa, NUGL. Itu kan dengan kata lain, NU yang selain NUGL ini nggak lurus, bengkok, nggak benar, melenceng, dan seterusnya dan seterusnya. Begitulah permainan mereka. Tapi yang katanya tokoh-tokoh NU kok nggak ada tindakan tegas ya terkait hal itu ya? Nanya aja, kok nggak ada ya? Tapi giliran Kiai Imad dengan tesis ilmiah udah halah nggak bisa bantah, malah koar-koar ya. Walaupun itu dia tidak mewakili NU, tapi ada pengaruh lah sebagian di NU. Tapi giliran NU diobok-obok, sampai dibikin organisasi dalam organisasi, ormas dalam ormas, kalem aja. Sampai sekarang ada tuh NUGL ya. Ada imam besarnya ngap, imam besar NU garis lurus, keren sih. Jadi itu semua kita jadikan pelajaran, bahan pemikiran, wahai semua kawan-kawanku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Baik dari segi ormas, organisasi, ataupun ormas Islam, organisasi Islam, maupun dari segi kebangsaan, kenegaraan, nasionalis, maupun agamis, kita jangan mau dipecah belah.
Jangan mau dipecah belah. Ingat, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Dan jangan terlalu memaksa supaya budak mau mikir. Biarin aja, mengalir apa adanya. Gimana mau mikir? Lututnya, otaknya didengkul. Didengkul. Kalau jalan menghadap Tuhannya ngesot pakai lutut. Luka nggak itu? Luka. Efeknya apa? Cacat otak. Oke. Terima kasih buat semua kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesilapan, kesalahan, kekhilafan, kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.